Halo teman-teman, kali ini aku akan menceritakan kembali apa yang udah aku baca tentang strategi bertumbuh dalam buku Strategic Management and Business Policy Toward Global Sustainability. Sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk memanfaatkan peluang dan meraih keuntungan, perusahaan harus memiliki ambisi untuk bertumbuh. Pertumbuhan ini dapat didefinisikan secara subjektif, tergantung dari perspektif, visi, dan misi dari sebuah organisasi. Ada perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan sales, aset, skala produksi, atau bahkan keuntungan finansial. Pertumbuhan yang ada pada perusahaan dapat menjadi daya tarik untuk para stakeholder, seperti peluang investasi untuk investor, pengembangan diri untuk talent, atau bahkan citra perusahaan di mata publik. Perusahaan dapat bertumbuh secara internal dengan cara melakukan ekspansi operasional bisnis dengan konteks global ataupun domestik, atau bisa juga mereka bertumbuh secara eksternal dengan cara melakukan merger, akuisisi, dan atau aliansi strategis. Terdapat dua strategi bertumbuh dasar, yaitu konsentrasi dan diversifikasi. Ketika lini produk perusahaan sekarang memiliki potensi pertumbuhan yang nyata, mengkonsentrasikan sumber daya untuk lini produk tersebut merupakan sebuah strategi yang masuk akal untuk bertumbuh. Dua strategi dasar konsentrasi adalah vertical dan horizontal growth. Vertical growth seperti namanya, kita melihat arah potensi pertumbuhan dari perusahaan secara vertikal. Maksudnya adalah kita mengambil alih fungsi dari rantai nilai untuk produk kita yang sebelumnya masih dikerjakan oleh pihak lain, seperti fungsi supplier dan distributor. Contoh penerapannya, jika kita memiliki sebuah bisnis minuman kopi, instead we buy our coffee beans dari supplier, kita membuat sebuah sistem operasi agar dapat mencari atau menghasilkan coffee beans secara mandiri tanpa pihak lain. Sedangkan untuk perspektif pertumbuhan horizontal, perusahaan berekspansi dengan cara memperbesar jaringan operasi ke tempat baru atau menambah penawaran terkait ke pelanggan. Contoh penerapannya adalah jika kita memiliki sebuah bisnis minuman kopi, kita akan menambah gerai di tempat lain untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Bukan hanya itu, kita juga bisa menambah variasi ukuran atau rasa. Ketika lini produk perusahaan sekarang memiliki potensi pertumbuhan yang kurang menarik atau bahkan tidak menguntungkan, mereka dapat mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi terhadap bisnis mereka. Dua strategi dasar diversifikasi adalah concentric dan conglomerate diversification. Dalam strategi concentric diversification, pertumbuhan perusahaan diarahkan berekspansi ke industri yang terkait dengan yang dijalani sekarang. Tujuan dari strategi ini adalah membentuk sinergi antara dua bisnis yang disatukan agar memberikan keuntungan yang lebih optimal dibanding dengan berjalan secara terpisah. Poin yang dikonsiderasi dalam strategi ini adalah commonality atau kesamaan, di mana ada kesamaan atau kemiripan antara kedua bisnis secara proses. Contoh penerapannya adalah jika kita memiliki sebuah bisnis minuman kopi, kita akan membangun sebuah bisnis minuman teh atau bisnis cemilan yang terkait seperti roti, karena dalam prosesnya mirip dan dekat dengan bisnis kita sebelumnya. Berbeda dengan konsentrik di mana perusahaan berekspansi ke industri yang terkait, dalam strategi conglomerate diversification, perusahaan akan berekspansi ke industri yang tidak terkait dengan apa yang mereka jalani sekarang. Hal yang menjadi perhatian dalam strategi ini adalah cash flow atau pengurangan risiko. Contoh penerapannya adalah jika kita memiliki sebuah bisnis minuman kopi, kita akan berekspansi ke bisnis penginapan, fashion, atau bisnis lain yang tidak terkait. Ada dua strategi bertumbuh dasar, yaitu konsentrasi dan diversifikasi. Dalam konteks konsentrasi, terdapat dua fokus strategi, yaitu vertical dan horizontal growth. Sedangkan di konteks diversifikasi, ada dua fokus strategi juga, yaitu concentric dan conglomerate diversification. Semua strategi yang udah aku sebutkan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada penerapannya harus disesuaikan kembali dengan kondisi internal dan eksternal dalam sebuah perusahaan. Konten bacaan ini dapat kalian pelajari lebih lanjut melalui buku referensi yang udah aku cantumin di deskripsi. Gimana dengan bisnis kalian? Strategi apa yang cocok buat perusahaan kalian?
Strategi apa yang udah kalian coba? Yuk berbagi di kolom komentar. Klik tombol like jika kalian suka video ini, share jika kalian merasa ini bermanfaat, dan subscribe untuk mendukung pertumbuhan channel ini. Terima kasih.